Teman-teman sekalian, selamat sore. Ya, hari ini kita masuk ke hari ini kita masuk materi tentang netral. Ada yang pernah dengar tentang netral sebelumnya? Di mana? Sudah pernah dapat informasi tentang apa itu netral? Oh, selain dari saya, Dari perawat di home care oh, ada siapa yang dirawat di home care, Mbak? Almarhum kakek nenek, nenek pernah dirawat di rumah home care gitu ya. Kemudian dalam perawatan di rumah tersebut diberikan layanan makanannya dengan enteral gitu ya. Apa yang kamu ketahui tentang enteral, Mbak? nasinya itu kalau kita cepat habis rapi, terus Rasanya boleh tahu namanya apa? Waktu itu. toiletnya tapi merek khusus N apa gitu. Oke, setiap 4 jam Ya, diminumkan dalam gelas. Jadi apa? katanya waktu masak itu kan saya lihat waktu masak tuh pakai temper. Terus ditempelin di sini nanti kalau udah diblok itu berarti udah masuk ke Oke, rutin 3 seminggu sekali. Oke, ada selain Mbak Dea yang pernah tahu sedikit tentang enteral dulu. Jadi baru pertama kali ya tentang enteral feeding. Nah, apa yang tadi disampaikan sama Mbak Dea? Oh ini ya, nih teman-teman boleh lihat yang jelas gitu ya. Nutrition support idealnya kita makan makanan yang ideal kalau dalam sedikit maka tentunya ada kalau bisa kita bisa dengan budaya. Tapi apakah setiap hari kita kalau diskusi tadi membuat kita atau pasien klien kalau dulu kita itu tidak bisa mengonsumsi makanan dengan sedikit yang tidak bisa dengan mulut mungkin ada berbagai permasalahan kayak kemampuan menelannya mungkin tidak bisa bentuknya padat sehingga bentuknya harus sehingga di sini disampaikan ada namanya dukungan gizi. Dukungan gizi adalah pemberian makanan enteral yang diformulasikan atau gizi parenteral ya, dengan tujuan menjaga atau mengembalikan status gizi. Nah, di sini ada istilah nutrition enteral atau zat gizi enteral atau enteral nutrition. Apa sih enteral nutrition? Enteral nutrition itu adalah gizi yang diberikan langsung menuju ke gastrointestinal tract. Jadi yang melalui oral cavity. Jadi tidak ada proses penelan. Ya. Pemberiannya bisa menggunakan kateter, bisa menggunakan pipa, bisa melewati stroke. Jadi kalau mau detail terkait dengan para saya berikan lihat makanan di susu di susu tadi ada satu makanan yang nah, apa itu kateter? Kateter ya itu pipa tersendiri atau harus khusus.
Lewat mulut, makanannya lewat mulut. Ya, langsung bukan enggak perut langsung dilakukan terus. Dan lagi lewat mulut. Kalau lewat pipa, seperti gambar seperti ini adalah pasien yang saya tangani salah satu rumah sakit. Kalian bisa melihat ini adalah pipanya. Dia masuk ke rongga mulut bisa lewat ke nasal bisa itu bisa rongga mulut bisa. Tapi kebanyakan kalau saya supaya dia lewat pemberian makannya bagaimana? Kalian bisa lihat di sini ada speed kayak seperti alat suntikan besar ya. Dia bisa menampung sampai 50 cc. Besar 50 cc. Cara pemberiannya ya di pompa bisa terbalik ya, di pompa. Kenapa hasilnya tidak saya bisa makan bisa yang terlalu sebenarnya yang diberikan bentuknya seperti susu. Silahkan begini itu ada tapi itu kan bisa lewat proses menelan yang pada umumnya itu bagi mereka yang memang ada permasalahan di saluran pencernaan bagian atas sehingga tidak bisa menelan. Kalau tidak bisa menelan itu tidak bisa makan. Kalau tidak bisa menelan satu bisa jelek, maka diberikanlah makanan netral lewat. Istilah yang kedua namanya parenteral. Parenteral adalah pemberian zat gizi secara intravenous. Artinya ini ada salah satu makanan parenteral. Ini merek yang atau jenisnya namanya adalah kalau saya tidak salah ini adalah Spokapian. Kalau saya tidak salah ini lengkap itu 1 liter 1,448 mililiter 1,5 liter kurang dikit kalorinya 1.008 walaupun tidak sedikit ini di situ makanannya terus pemberiannya tidak lewat ini lewat sama sebenarnya tidak. Ini adalah dukungan gizi. Jadi, kalau pasien tidak bisa, kita berpikir, awal-awal ini bisa makan itu tidak harus langsung bisa menggunakan pipa langsung tidak bisa dilewati jalurnya adalah sudah ada terjadi. Oh tidak bisa, oh ya sudah namanya soma itu khusus yang dipotong kemudian dibatukan di rongga itu kegiatan penumpang. Nah, dengan dulu makanan. Oke, sudah bisa bayangkan ya. Kemudian makanan untuk kondisi khusus. Ini adalah alasan maksimal. Alasan dan kriteria. Saya selalu mendapatkan program yang alasan yang ini saya tidak paham. Teknologi ya betul yang memang ini adalah rasional dan kriteria atau alasan dan kriteria yang membuat atau yang menyebutkan sesuatu perlu dianalisis. Yang pertama, ketika pasien tidak bisa
atau tidak mungkin makan dengan cukup. Makan dengan cukup lewat apa? Ya, lewat mulut. Makan lewat mulut. Dalam beberapa hari, maka harus diberikan dukungan gizi sebagai bagian dalam asupan gizi. Asupan gizi itu seperti apa? Jadi, dia kayak informasi dan oh, bagus buat Mas Dio, karena Mas Dio ketika laki mungkin nggak belajar banyak, tapi ketika besok kamu ke rumah sakit, ini mereka betul masih ini ya, pada tahun kan, itu punya ini kamu sudah setahun lebih, tapi teman-teman yang di sini masih mengejar. Nah, menggunakan mau dia pakai enteral, nanti enteral IN, kalau paralel itu IN, mau digunakan EN saja atau PN saja, itu nanti tujuannya adalah menjaga mukosa khusus dan integritas. Jadi gini, kalian bayangkan, kita memberikan diet lewat parenteral yang namanya TPN, total parenteral. Dalam pemberian diet hanya memberikan ada makanan lambung, ada makanan masuk lambung, ada makanan masuk tubuh, ada makanan yang dicerna, ada makanan lewat liman. Kalau orang mengatakan manusia yang apa? Ketika tidak banyak masuk lambung, masuk mulut, lambung, usus bekerja tidak. Kalau dia tidak, apa kehidupan tidak ada? Apa kehidupan tidak ada? Mungkin mau semua tidak ada, tidak ada usus bagian yang bersifat sebagai sistem ini, sehingga ketika nggak ada bagian tersebut makin lama menipis, sama seperti pada anak di situ, kan jalan kan bagiannya menipis. Nah, ini bukan nggak selesai. Kan integritas atau kualitasnya atau struktur mukosa. Mukosa itu apa? Mukosa itu benar-benar yang sebagai dalam program pencernaan. Kalau kalian menelan apakah langsung keluar darah? Apakah ketika menelan makanan yang masak itu keluar darah? Jadi mulut sampai itu adalah bisa lebih itu. Ya, maka di sini intestinal mucosa fungsinya itu akan turun, tidak akan bermakan lebar. Nah, saya mengatakan kulit ini lebih baik total parenteral atau enteral. Melihat apa? Kenapa berkata? Ini kenapa enteral juga lebih baik? Pendapat berarti untuk dia jangan sama teman validasi validasikanlah. Jika kalian bisa memilih dan pasien ini mampu untuk kuat menerima operasi, menerima pengobatan, kalian memilih pemberian diet lewat enteral atau total parenteral.
Kalau yang saya itu yang enteral, misalkan enteral, eh, hanya salah satu pertanyaan yang nggak bisa dilalui, misalkan politik nggak bisa misalnya masuk nanti ada bagian lain yang bisa dipenuhi dan lambungnya itu masih bisa bekerja. Makanannya bisa masuk ke situ, mukosanya itu nggak banyak yang mati, jadi dia masih bisa imunitasnya itu masih bisa terjadi agak yang terakhir. Kalau misal tidak cukup, apakah lebih atau masih sebetulnya juga ditambah? Ini saya ya, berpikirnya lompat karena belum belajar. Oke, tujuan utamanya adalah ini teman. Kebutuhan gizinya kalau bisa kalau bisa kan kamu nggak bisa. Ya sudah, jawab ya. Poin role itu kan penting. Karena ternyata banyak faktor yang menyebabkan pemberian pada kebutuhan itu juga bisa tidak cukup. Aksi karena ada kondisi sudah diupayakan sedemikian rupa yang tidak bisa diterima dengan ketika terpaksa ketika total itu saya mencari informasi seperti itu. Ketika kami pasien yang mungkin bercerita hasil ketika pengeluaran ini dan kemudian kita bisa lambungnya tetap bisa bekerja walaupun dia tidak sadar. Tapi ada seperti dokter juga memberikan obat yang menekan siapapun masih ada itu dan kondisi pasiennya makin lama makin memburuk menyebabkan lambungnya tidak diberikan yang bagaimana tidak sama kalau nilai konsumsi tidak semangat makin lama begitu busuk kan ketika kemudian ada tahu ini tidak terus tidak support dan mengalami semua lambungnya harus suatu itu datang dari sini. Ketika ada yang itu maka makin kalau ya ketika terlalu ada yang sulit tapi intestinal mucosalnya jelek kami juga makin benar-benar ya integritas semakin jelek misalnya itu jadi tidak baik. Nah ini adalah faktor-faktor yang bisa kita gunakan ketika memilih formula integral. Teman-teman sekalian, kalau di nanti kalian berpraktek di Indonesia, kita pakai dua jenis makanan. Bukan pakai tampilan integral pabrik bentuknya redusan susu redusan itu tinggal dalam scoop kupang dengan dalam sebelah itu pakai kita juga kumpakan gunakan bonus kumpakan sekian. Nah tapi itu mau merahnya yang belakangnya itu kenapa
Ini masih berapa? Nah, pas sampai kali satu hari berarti tapi kan terus itu bukan itu pun yang 50 kilo mau berapa kali setelah mulai dari 11 ya terus kami berapa kali tapi juga 50 kali ini tidak ada jelas dia itu kalau itu sekitar aku pengen bilang yang dikasih makanya kembali tambah lagi uang kan maka salah satu faktor untuk pemberian makanan netral pada anak itu belajar tentang yang karena di rumah sakit ada makanan netral dan isi adalah saya apa belajar ya sudah itu bisa dari PKS yang saya kemarin bikin makanan netral ya teman-teman yang ansius tentu ada ambil makanan netral sebagai solusi sampai habis. Ya, makanan netral daripada makanan kita bisa dibuat dengan lucu, seperti telur, pakai ikan, pakai minyak, pakai tepung terigu. Nanti porsi-porsi tertentu juga bisa bikin 1 liter lucu. Nanti kalau dia bagus, karena saya sudah dapat itu 1 liter itu jadinya akan dibuat. Emang itu jadinya. Nah, kapan kita mau milih materi? Kapan kita mau pilih sih? Ini ada beberapa faktor. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Bisa nggak makanan pabrik nanti atau makanan sendiri dan isi pasien. Kalori dan protein atau densitas proteinnya itu memenuhi gastrointestinal fungsi. Fungsi pencernaan dengan kalau berjalan langsung diberikan pada fungsi pencernaannya tidak jelas. Apakah langsung diberikan pada menurut kalian? Pencernaannya tidak fungsi. Atau ini kan pada fungsi karena kondisi tertentu langsung diberikan pada menurut kalian. So, saya beberapa teman sendiri pemberian mental itu karena setelah hari ke-7 hari ke-8 tidak seperti satu hari 2 kali lebih dirawat dan untuk mereka melakukan tentang ada yang teman-teman di kurang itu mereka punya obat-obatan dia memicu memastikan namanya agar lebih fokus tadi diberikan pada pasien yang sistem pencernaannya gastrointestinal function itu mengalami penurunan. Berikan metoclopramid, diberikan disuntikan metoclopramid, pencernaan itu dia akan merangsang saluran darahnya. Tapi kalau saluran darah tinggi, kalau diberikan saluran langsung, itu diberikan buat apa? Nah, lagi berikanlah makanan lewat saluran pencernaan yang walaupun cuma sedikit. Saya pernah menangani pasien yang pemberian makanan 10 cc 10 ml dan diberikannya 1 jam. Jadi 1 jam kita kasih 10. Kalau 20 menit berapa sih? 20 menit berapa sih? 250 cc itu berapa gelas? Hari 11 itu 250 cc itu kurang lebih 240 kilokalori. Pemilisan itu 300.
Iya. Tapi tetap saya bilang, faktor calon ini dari kehidupan manusia. Ya, kita sudah lihat. Yang pertama, tidak ada. Kenapa? Walaupun sedikit, mukosa, intestinal, dan sekretas dan fungsinya. Nah, ya. Terus kemudian natrium, kalium, magnesium, fosfor ini bisa sesuai dengan kondisi misalnya seperti fungsi jantung, hepar atau ginjal. Kalau mereka juga mengalami gagal jantung, gagal ginjal atau gangguan fungsi hati. Bentuk, jumlah protein, karbohidrat, lemak itu semuanya disesuaikan. Efektivitas dari biaya pasien kompliens keluhan pasien dan enggak sih tidak ada problem. Kalau kalau pasien yang bisa jadi kita juga ini nggak suka saya juga yang beres bikin sendiri beres blender kalau yang sesuai keluarga juga harus pakai kedengaran tinggal cukup jam berapa jam 10 malam kok tinggal cukup tapi kalau blender banyak sekali faktor yang bisa digunakan atau yang menentukan seseorang pemberiannya seperti apa. Sebenarnya itu wilayahnya tidak saya enrap itu kondisinya apa yang menyebabkan seseorang menggunakan enrap. Yang pertama adalah tidak bisa makan atau yang bisa makan itu tidak cukup atau gangguan proses digesti, gangguan proses absorpsi atau gangguan metabolisme diberikan makanan enteral. Apa contoh-contohnya? Kalau sakit stroke, banyak sekali beberapa teman-teman saya kalian menjelang lulus terapi betul ya saya berharap itu ya betul dan saya buat tidak ada lomba teks ini kepada belum berjelas bukan tadi ada menjelang lulus. Nah, dari banyak sekali lawan bekerja penyediaan untuk pasien stroke di bawah itu modal pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan kekhawatiran yang keluarga dari sehingga itu semakin membahas dan keluarga kalau kamu tidak mau dengan keluarga mau berjelas bahwa keluarga harus ada masa yang ada masa yang dipotongan karena lebih simpel. Tapi suatu saat Tuhan sehingga waktu yang berpikir ya jelas itu merupakan pekerjaan
belum banyak. Bahkan teman-teman yang bekerja mereka tidak sempat membuat lapangan pekerjaan untuk pulang mereka untuk membuat regenerasi yang apa jelas untuk dijual. Kalau ada yang jualan itu bersih 5.000, 10, saya betul jadi apa yang ada di saya beli 5.000 dan itu tinggal dia pulang sudah itu dua dua uang dan maksudnya sekarang berbeda itu satu hari berbeda dan itu tidak akan pernah menghilangkan pada sahur tidak ada yang dulu kita sekali setahu saya yang endingnya kita itu membangun bisnis akhirnya kita membuat mungkin suruh yang untuk belum ada yang dirawat begitu. Kalau saya sedang dalam merawat tulang dan saya belum membuat untuk orang itu ini nanti bisa aku bisa dari kalau kamu mau bikin wajar untuk waktu jadi kan mana juga beli itu kamu jual 10 bukan jelas sekali akan bisa lepas dari kali sekali 50.000 jadi kalau itu tidak sendiri kalau tidak kamu bilang sendiri misalnya kalau sudah punya sudah disebutkan bahwa undang-undang bisa terus tidak memilih untuk dilaksanakan pembuatan dari masyarakat itu kasusnya banyak mungkin teman-teman tidak lihat sekali dan ada terus kalau ada nanti itu ada kasus itu itu menabung ya urus masih urus itu harus kasih dia dilakukan itu satu pada dulu semua sangat penting di sini lalu contohnya Mas Pius kan ambil tips punya berdua cuma satu tempat yang ambil yang lainnya adalah langsung itu harus dua anak belum ada belum lalu memilih
saya mengajak untuk coba kelompok-kelompok organ ya, nah, ini ada berbagai macam penyakit yang menyebabkan seseorang itu akhirnya tidak bisa makan, tidak cukup makan, atau ada masalah di dalam pencernaan. Stroke masuk mana? Nomor satu, neurologis distorted. Sehingga tidak bisa menelan, namanya disfagia, tidak bisa menelan. Ini masih pusing. Ya, sama sekali tidak bisa makan. Nah, kalau sama sekali tidak bisa makan, apalagi apakah kita bisa sadari? Tidak cukup bisa jadi. Jadi mau kita diberikan hubungan makan. Ya. Nah, ini pengakses enteral ini ada banyak sekali yang faktor penentu kita mau pemberian lewat mau langsung itu langsung ini adalah algoritmanya, caranya memilih kondisi pasien seperti apa. Ini adalah algoritmanya. Karena komunikasi yang bermaksud kita berbagi saya belum akan menjelaskan ini lebih lanjut. Nah, ini pasien yang tadi. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah naso. Jadi lewat hidung. Kenapa nggak lewat mulutnya? Mulut sudah digunakan untuk ya, kalian bisa lihat nih, nasogastrik maka nasal ke gaster, rongga hidung ke lambung. Kalian lihat yang warna biru, dia dari nasal dia sampai ke lambung. Kalau itu Mbak Dia bilangnya kalau di pasar terus sudah masuk ke lambung. Jadi ya sudah nggak usah lagi, tinggal dipompakan seperti perawat ini dia sudah dipompakan sekian cc makanan yang terlalu untuk pasien yang tidak sadar ini yang masuk ke lambung. Diberikannya berapa? Misal untuk pasien saya ini waktu itu diberikannya 200 kali pemberian dalam 6 kali pemberian 6 kali 200. Jadi total berapa? 1.200. Kalau itu misi satu kali ini akan sendiri berapa kali? Ya, ini masih muda. 20 tahun. Dua kali kan untuk anak masuk untuk orang itu bisa 20 tahun. Kalau laki-laki ya laki-laki begitu. Laki-laki 19 sampai 29 artinya 20 tahun dia ini kan 2010 dan ya oke dapatnya berapa masih dapatnya sebelumnya nanti dari maka dapatnya berapa persen tidak kita harus memberikan makan energinya dalam energi apa pasien ini jalan apa saja dia nggak bisa jadi bahan dari bukan untuk membuat dia lebih, bukan untuk membuat dia ya, jadi hanya diberikan 1.200 lewatnya 200 per pemberian disebutkan. Karena pemberian itu
Setelah diuji, maka dalam kondisi kalau ditarik ternyata dan cairan itu berarti di dalam lambung ini pencernaan berhenti. Kalau lambung nggak juga dikasih air laut sampai yang tadi masih ada itu ditambah lagi 200. Karena biar cepat sembuh lagi. Yang terjadi ini kan pasiennya hidup. Ketika lambungnya terisi, kantungnya kan bisa kantung antara lambung sama esophagus dulu. Namanya sphincter. Sphincter apa yang memisahkan antara esophagus dengan lambung bagian atas? Limpa. Nah, sphincter itu. Kalau lambung dengan duodenum, sphincter ya. Sphincter esofagusnya bisa. Kalau sphincter esofagusnya tidak di dalam lambung, ke lambung, ke lambung ke esophagus. Kalau biasa esophagus, kalau ada itu bisa jadi ya, bisa jadi makanannya baliknya itu masuk ke apa ya? Kalau ada dalam makanan, kalau nggak berfilter, itu kan namanya experience. Maka kemudian itu juga udah semua kan tidak tahu itu sistem ini dimiliki secara sistem dia risikonya kecil karena yang memiliki apa yang infeksi itu dan masuk ke tidak sebenarnya itu atau pasien yang pernah masuk paru kita kasih kok harus ada di lakukan ada susu baru itu maka akan menginfeksi. Oke, namanya aspirasi. Aspirasi baru yaitu menyebabkan orang-orang tidak diperhatikan ketika pemberian makanan di dalam nasi panas. Kenapa? Masih ada reaksi gula ini di dalam tubuh kita. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah komplikasi makanan enteral. Ada aspirasi. So, enggak begitu kelihatan. Aksesnya pemberiannya gastrointestinal sama metabolik. Aksesnya ada ostomosis leakage, jadi tidak 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 rapat sehingga banyak yang keluar, terus kemudian tekanan, erosi jaringan. Kenapa erosi jaringan? Itu kan benda asing masuk ke saluran pencernaan, maka bisa jadi juga menimbulkan apalagi seminggu sekali tidak ada seminggu sekali ini masuk kita ada yang bisa lebih awet kalau kamu tapi akan sekali susu ini juga jadi risiko ketidakstabilan kan tinggi. Sehingga juga ada mereka memberikan makanan netral. Di sini pemberian makanan netral kalian lihat risikonya. Mual, malnutrisi, intoleransi, terus kemudian diare, konstipasi, risiko ya kontaminasi bakteri, mikrobial itu menyebabkan risiko. Ada mereka-mereka yang
ketika proses pembelian. Ya, ini untuk diketahui. Nah, sekarang kita belajar seluruhnya. Sekarang itu pos link potensial itu baiklah ya baru ada nasogastrik akses ya, akses yang menghubungkan antara sel sama gaster. Kita menggunakan istilahnya NGT. Ini paling sering NGT. Ya, tadi yang diberikan ke keluarganya Mbak Tia. Mereka-mereka yang hanya membutuhkan waktu yang singkat, tidak sampai 1 bulan ya, kemudian makan antara 3 sampai 4 minggu saja bisa diberikan NGT. Nah, pemberian NGT ini bukan kompetensi yang bisa diuji. Pemasangan ini pakai NGT bukan kompetensi. Kalau itu kompetensinya. Tapi kita kompetensi adalah menyediakan peralatan tidak bertarik dia bisa sambil memberikan. Jadi memberikan kita menyediakan makan. Oke, kita belum. Nah, bahannya silikon atau poliuretan, ya, diameter panjangnya juga disesuaikan. Ini adalah pasien kedua yang saya tangani. Pasien ini beliau ya, kalian lihat tidak ada ya ini ya kosong ya. Jadi kita ini sudah di bawah kita. Nah, ketika dia mau makan, proses mau makan, ininya dilepas, ujung-ujungnya itu lepas. Kemudian siring sontenya ini yang menyedotkan netral yang ada di dalam gelas. 50 kemudian disebutkan. Masuk semuanya. Contohnya, bisa membayangkan belum pernah mengamati secara langsung, setidaknya bisa berjalan. Pipanya itu lembut, fleksibel, dan bisa ditoleransi. Walaupun kalau hasilnya saja, karena gerak-gerak dari dalamnya, karena tidak sesuatu. Harusnya lebih baik. Karena pikiran manusia itu ada bahan yang bukan bagian dari kita, respon kita masih akan meningkat dari mana. Maka pemberian makanan jika hasilnya seperti itu dan bisa tidak mau dan kita masih saya waktu itu menurut pasien ini dalam biasa mau makan membuat bisa dilakukan nanti responnya tinggi mau beda itu harus benar ya sudah kalau mau nah aku nggak usah makan setengah banyak lewat sumber mungkin yang lebih familiar dengan sumber sumber juga bisa kalau dia mengatakan lewat atau pemasangan sumber kalian mana suara itu cuma satu cuma sampai sini masuk ke ini ya masuk semua ada satu itu bukan masih bagus itu
1 minggu sekali, saudara. Nanti nanti banyak yang begini, banyak darah juga bisa muncul. Ada darah dari bukan dari sini, beliau itu dipanjang nggak bisa. Ini masih masuk lagi gimana? Ya kalau aksesnya jadi makan malam ini 14 juga. Beberapa mereka yang berjalan bekerja sebagai pengajar itu juga punya penambah ataupun yang itu enggak kalau sedang sampai lagi tapi yang sedang kita enggak ya sudah kalau mau membicarakan semua orang dari Tuhan Yesus ya sudah ini enggak mau langsung enggak mereka punya banyak bukan kalau kita ya sudah roti kalau roti yang maunya pos bubur enggak mau saja sudah sesuai dengan yang dilakukan ya jika tidak bisa kelihatan pastinya masih saja untuk itu kita tidak bisa tapi tadi tidak untuk orang ya. Nah ini teman-teman sekalian, tanda dan gejala intoleransi dari pemberian makanan lewat diterima nggak kalau intoleransi? Pasien menerima dengan baik itu pasien menerima dengan baik. Ya. Intoleransi gastrik ini tandanya apa? Ya, abdominal distension. Ada tidak nyaman di pencernaan. Pada sapi rasanya tidak tidak dari mana itu. Kemudian muntah, kemudian diare beraksi. Mau terjadi makanan yang lewat pipa ya, yang gastrik feeding yang lewat tidak dilanjutkan. Terus bagaimana? Nanti saya lanjutkan karena pilihnya begini. Beberapa praktisi medis itu percaya bahwa intragastric feeding artinya pemberian makanan memasuki lambung itu menyebabkan aspirasi pneumonia, risiko aspirasi pneumonia. Walaupun datanya bisa dipertanggungjawabkan, tapi ya kenapa ya posisinya itu tidak ada kalau sendiri kan nggak bisa memungkinkan ada khusus aspirasi makanya berarti terus malah maksudnya bukan omongan diskusi maka pilihan yang berikutnya setelah masuk strik adalah masuk wooden jadi ke usus 12 jam atau ke yoyumu ya. Pasien yang do not tolerate gastric feeding tidak bisa menerima gastric feeding dan membutuhkan pemberian makanan enteral jangka pendek itu bisa menggunakan NDT ataupun NGT atau NGT itu saja pemasangan pipa tapi dan selanjutnya menunggu dilewati tapi artinya makanannya lambung dan makanan masuk lambung atau berbeda. Oke. Tapi di sini teman-teman ada komplikasi. Potential complication of nasal entering tubes ya. Entering itu artinya usus ya. Jadi yang masuk ke usus.
Apakah dia duodenum, apakah dia yuyunum? Apa yang menyebabkan? Nah, ini di sini. GERD menghasilkan GERD resulting in aspiration pneumonia. Ini adalah kondisi-kondisi yang komplikasi pemberian makanan lewat pipa yang ke nasometrik. Ulcer atau perforasi gastrointestinal bagian atas, yaitu lambung dan saluran pernapasan. Ya, banyak yang menyebabkan pada akhirnya komplikasi impoten siap dari pemberian pemasangan nasoentericum. Itu kalau jangka pendek. Ini kalau jangka pendek akhirnya kalau beliau sudah global jangka lebih panjang, bukan lewat informasi. Kenapa? Maka ada Tommy itu nanti ada pembukaan gastrostomi sama yuyunostomi. Ini contoh gambarnya yang dia pakai tanda straight line, ada gambarnya. Ketika makanan enteral lebih dari 4, maaf ini typo ya, surgical. Pemberian makanan lewat gastrostomi maupun yuyunostomi ini bisa diutamakan untuk memaksimalkan kenyamanan pada pasien dan meminimalkan iritasi hidung dan saluran pencernaan. Nah, apa yang menyenangkan relatif lebih agak sudah untuk menyampaikan iritasi karena langsung saluran ini bisa diberikan melalui proses pembedahan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dia. Malah lebih murah. Tapi apakah diberi oleh banyak orang? Enggak kan, cukup berbeda. Kalau proses pemasangan NGT, 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 kalau ini OMI, ini artinya membedakan. Ini contoh orangnya nih. Karena bisa lihat orangnya kayak gini. Artinya kan tidak terlihat ini adalah contoh orang a man with gastrostomy out IG. Dia waktunya makan kalian bisa lihat nih. Ada pipa yang terpas ya, menuju lambungnya. Apakah dia makan lewat mulut tadi? Umatnya makan bawa makanan bawa makanan kering, bentuknya kering seperti ini gambar yang menurut saya mewakili tapi tidak semua orang itu nampak seperti gambaran. Apa yang bisa kita monitor bagi mereka-mereka yang menjalani enteral nutrisi? Ya, ini tadi ada ketidaknyamanan. Kemudian bagaimana intake cairan maupun cairan masih BRT. Dan BRT bisa seperti mati. Kalau dia kemudian melewati interaksi yang kompleks. Dan bagus dan sebenarnya dia menderita amnesia.
Tapi mengenai usia itu digunakan masa otot, masa pori, masa lemak. Jadi tubuhnya tidak keluar dari itu nggak bisa, sudah nggak makan awal-awal. Makanya pipa di gastrostomi. Jadi tidak lagi pakai NGD pipa. Tidak dengan minum, tapi kalau makan sudah. Biarnya kan. Jadi makan itu cuma so diolah lima belas bisa kita lihat dan beliau sudah akan 21 bulan 2 tahun dia masuk rumah sakit dia cukup pasti berarti cuma 21 nggak ada mau berdiri di ternyata dibilang juga yang ngomong itu bagus tapi kalau belajar ini lebih bagus CAC AE X dan X itu artinya semua memotret pasien untuk menunjukkan tapi apa yang sekarang kita harus bayangkan apa kondisi tersebut itu untuk humanis. Tapi bukan cerita tapi bisa kapan orang dan ya saya tingkatkan saya bisa. Ini ada beberapa yang bisa dimonitoring. Nah, kondisinya membaik, responnya bagus. Mulut bagaimana? Untuk bicara kalau kalian bisa untuk makan, penurunan berat badan ini sangat efektif. Kita bisa belajar kemudian harus sama kita. Jadi kalau mengumpulkan itu harus ada pasien ini, ada orang yang ketika semuanya sudah biar makanya ada istilahnya transitional feeding khususnya adalah ya sebenarnya transitional feeding itu banyak sekali parenteral dan alhamdulillah parenteral langsung oral juga enteral oral yang kali ini kita diskusikan enteral oral dan maksudnya pemberian sekolah profesional. Nah, ini kita bicaranya enteral oral feeding adalah langkah ketika menurun ketika ini penggunaan enteralnya ini mulai diturunkan, kemudian mulai dikenakan oral feeding. Effective to move from continuous feeding. Nah, ini saya mau menjelaskan yang kedua ini. Kalau yang digambarkan itu kan cara pemberian. Itu namanya continuous.
Itu apa bonus? Di mana makanan dari lambung itu bonus dalam pengertian ini. Kemudian makanan juga. Sekali membeli satu dua kali tiga kali itu namanya bonus. Kemudian langsung dapat timbal. Nah, di sini ada istilah yang disebut dengan continuous. Ini juga saya. Continuous itu seperti apa? Sebenarnya tidak berespon ketika memberikan bonus. Programnya, lambungnya masih tidak tegak. Tapi saya masih mengejar fungsi mumpung ada yang lain. Maka kemudian konflik apa itu? Saya masih punya saya bilang ini maka ekstrim langsung seluruh Indonesia tetapi dalam kesempatan tidak sebagai lawan satu nanti masa Indonesia yang dalam seperti dengan teknik dia akan mengungkapkan seperti yang kalau total jam itu dengan serius. Nangkap saya itu namanya konflik. Oke. Nah, di sini disampaikan perpindahan antara kontinus yang 12 jaman selama 12 jam kontinus ke 8 jam pemberian makanan formula. Kan berarti membaik. Yang tadinya status menjadi bentuknya psikologis. Membaik. Karena penerimaan itu bagus. Status dengan penyerapan khusus itu jelek. Penyerapan khusus pasien saya itu jelek. Ini masih jelek. Kalau penerimaan khusus itu jelek. Nah, ini akan memicu rasa lapar. Sehingga ketika pasien sadar, pasien kenal lagi. Kan selama ini aku lapar kemudian teman-teman tidak. Dikasih dalam itu kondisi tidak sakit. Tapi sensasi lapar dan sensasi kenyang itu perlu dikenalkan kembali sama mereka. Oke? Ya. Oral diet ini juga setelah pemberian makanan-makanan naso entritutnya ini bisa dilepas. Kalau kamu disuruh kemudian masih dipakai, kan menggabung. Nanti ada dilepas dulu, terus kemudian coba menghitung. Kemudian pasien yang menerima enteral feeding yang ingin itu makan dan mereka yang tidak ada kontraindikasi untuk itu, ya silakan. Saya dengan pasien, dia makan, sudah coba teman-teman, sehingga makanya di pinggir sana mana dia wow terus. Bagaimana di sini dari makan tidak benar lagi kalau tidak ya bebas tidak dan so memakan masuk rumah sakit dalam kondisi ya tidak kondisinya tidak ada muka juga
Saya masuk 10 masih di depan. Ini sebelum kita ikut dalam kedua. Masalah sulit dan kendala dari 10. Halo, ya, bilang, Mas, saya mau makan. Ya, saya kasih. Oh iya, kita tahu. Kita ini kalau ada dan kalau namanya makan dalam sepuluh hari ini tidak ada masalah lagi. Tahu tidak? Kalau ini yang tepat, boleh selama yang kondisi. Oke, ya, masih yang penting. Ya, makanya saya bertemu dulu. Mas kemudian mulai sama sama every lebih juga sama every lalu tidak cepat tidak ada udah itu aja yang itu ada di sini kalau dari itu aku bilang ketika kita melakukan suatu kali itu nanti sudah jangan sudah lepas lagi performa itu lepas jadi dia lepas dia pindah lepas tidak mau bekerja sama ini kita kalau pembelajaran tidak ada pengalaman dalam usia kita tapi tidak nyaman pada dirinya tidak nyaman apalagi kan kalau orang itu langsung membuat penulis yang memberikan keterangan gimana gimana keluarga dan itu harus terjadi nanti karena ini kita jadi nggak terjadi stigma. Mungkin ketika mau memberikan tidak seperti ini terlalu ini kamu bebas karena bebas sebelum itu memberikan kamu tidak sebenarnya bisa kan sebenarnya itu bisa mungkin tidak terdengar optimal juga itu kalau bisa jadi moral tidak tertutup dengan sempurna namanya kan bukan sport sebenarnya itu juga kayak ini rawat terus ada informasi berarti informasi yang buka jadi kan tidak ada yang begini kalau tahu tidak boleh kan tidak mudah mengenai orang pembelian kalau dia sedang kita kalau di bawah itu kalau dia sedang di aplikasi transisi orang belum ada kuat belum cukup belum tapi kalau orang bisa pakai nggak perlu ya dan transisi dimulai dari makanan cair yang sudah didigesti itu berbeda makanan cair ya kan dengan dilewatkan kita sekarang dia gitu tapi memang kita tahunya nggak kan itu banyak dua orang ada cuci ya baru sembuh nih
Nanti ada tepung susu ini bisa ada susunya juga. Kalau tidak, kita kita bisa melakukan saja apalagi kami itu tapi kami menggunakan ini respon diri terserah yang malah hotel jelas yang tahu itu mereka akan melakukan kawasan menemui pasien pasien yang pada akhirnya tidak. Nah, itu sekarang bisa pada akhirnya ketika makanan masih belum bisa mencapai kebutuhannya lewat oral rute oral, maka ada kombinasi supaya dan pertama adalah apa? Jadi bukan yang dia pakai dia makan. Jadi biasanya kita dalam bentuk X menimbulkan. Selain lewat oral dalam artian ada proses yang begitu. Kalau bentuknya susah tidak terlalu. Oke, itu teman-teman sekalian yang bisa kalian cermati. Nanti ada kemudian makanan itu ada dari solusi itu bisa. Silakan jadi, apa yang bisa kalian lakukan? Cara teknis untuk jadi yang diperlukan dan ibadah kata itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sampai cukup. Baik, kalau memang sudah cukup, kita mungkin lagi ketemu lagi di depan. Kita lihat ya, Pak. Kita kalau kita bisa oke, ya. Um, Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih selamat sore.